siap, duduk, pakai jas lab, segera pakai jas lab. Jas labnya ditutup ya nak ya. Semua jas lab ditutup. Ya, kita mulai. Di sini kalau kita ditanya ini sediaan apa, ya satu lapangan padat ini kita lihat. Jadi kalau Anda mau lihat suatu ini, kalau latihan, Anda mulai dari pembesaran kecil dulu, kemudian pembesaran yang besar. Pada pembesaran kecil, kalau Anda lihat seperti ini, ya, ini adalah sediaan kira-kira bibir. Kenapa tahu bibir? Ada folikel rambut, berarti ini bagian urutannya, pars urutannya. Kemudian yang di sini, jadi pars urutannya itu adalah yang berkumis, ya. Kemudian yang di sini, di sini ini banyak derma papilnya, berarti ini adalah yang berlipstick, ya. Berarti pars intermedia. Kemudian yang di sini ini yang di bagian yang membasahi gigi atau melembabkan gigi, itu namanya adalah pars mucosa. Jadi yang di sini yang pars mucosa berarti di sini banyak kelebihan mukosanya. Jadi seluruh lapangan pandang ini adalah sediaan gigi. Ya, jadi bibir ya, agak selip. Tadi mabuk di jalan saya. Ya, oke, udah ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, nah, kalau Anda perhatikan, ya ini masih gampang. Jadi Anda harus bisa harus benar. Kenapa? Ini termasuk gampang, yaitu sediaan lidah. Kenapa gampang? Kalau Anda perhatikan, di lidah itu otot bergarisnya itu saling tidak beraturan, ya di sini kalau lihat. Kemudian kalau Anda lihat permukaannya, kalau di sini ini ada bentuk yang serupa, berarti ini adalah papilla foliata. Ya, jadi papilla foliata, samping-sampingnya itu bentuknya serupa dan sama. Kalau papilla fungiformis itu pasti di antara filiformis, ya. Jadi itu patokannya. Jadi kalau ini kelihatan sama, berarti sudah Anda tebak aja, yaitu foliata. Kemudian kok tahu foliata? Nah di sini ini ada, kalau Anda perhatikan, ini adalah ototnya saling serong melintang. Kemudian kita lihat lagi, nah ini perhatikan ya. Kalau tadi kan nggak ada yang kecil-kecil gini, jadi tadi cenderung sama, berarti foliata. Tetapi kalau ini ada yang besar, ada yang kecil, jadi ini fungiformis. Kalau ini fungiformis, berarti yang kecil-kecil ini adalah filiformis. Ya, jadi itu, jadi ini ya sudah ya. Sediaan lidah. Anda perhatikan? Yang merah tadi filiformis ya? Yang mana? Yang merah filiformis. Iya, yang merah adalah filiformis. Ya, kalau Anda perhatikan ini Anda lihat ini beda-beda ya. Yang di sini, yang jelas ini hanya ada satu yang menggembung. Berarti dia di antara banyak yang kecil-kecil. Berarti dia ini adalah fungiformis, dan yang kecil-kecil ini adalah filiformis karena dia runcing. Dan kalau di sini Anda perhatikan, ini kebetulan aja ototnya terpotong, dia membujur, jadi kelihatan panjang-panjang. Kalau yang tadi terpotong melintang, kelihatan bulat-bulat. Dan Anda harus perhatikan kalau otot bergaris itu cenderung bersegi. Ya, karena apa? Dia kelihatan dilingkari oleh endomysium, ya. Endomysium, kemudian dia kumpulan dari fasikelnya itu menjadi perimysium. Dan Anda harus ingat, yang Anda makan sehari-hari, jadi kayak steak Anda makan sehari-hari, itu adalah otot. Dan otot yang paling tidak banyak lemaknya adalah lidah.
dan itu sebetulnya paling lunak. Ya, kenapa dia tidak ada tulangnya dan lidah memang tidak bertulang. Ya, seperti lampunya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kalau tadi sudah dirinya ya, ada bentuknya sama foliata. Kemudian ada bentuk yang diantaranya, ada dua bentuk. Itu namanya fungi dan hili. Sekarang ada yang paling besar di antara ini adalah circumvallata. Di mana pada circumvallata itu ada suatu yang bentukan ini, di mana bentukan itu paling khas yaitu taste bud. Dalam taste bud karena di sini ada anunya ya, cekungannya. Kemudian di sini yang unik lagi di sini ini adalah pusat dari suatu kelenjar. Kelenjarnya namanya von Ebner, dan von Ebner itu jenisnya Cerus murni. Kalau yang jenisnya, kalau makin ke belakang jenisnya mucus disebut kelenjar Weber. Kalau yang di depan di bagian apex campuran Ceromucus, nama khususnya Blandinus. Jadi Anda hafalkannya, di depan Blandinus, di tengah-tengah itu Ebner, di belakang itu Weber. Ya. Kemudian jadi bentukan yang di bentukan besar yang ditunjuk adalah circumvallata, sediaan lidah. Oke. Kemudian ini, nah ini, kalau ini Anda lihat, ini jenisnya apa? Iya, jenisnya apa ini? Ceromucus, berarti nama khususnya adalah Blandinus, sediaannya lidah. Oke. Nah ini, kalau ini tadi Cerus murni, nama khusus kelenjarnya adalah von Ebner, sediaannya lidah. Oke. Nomor 7. Nah ini kalau kita gerakkan, jadi kemungkinan ini ada bagian yang kulit tipis. Kemudian ada bagian yang seperti ini ya, dermal papilnya itu tinggi-tinggi. Kemudian ada yang kelenjarnya berupa kelenjar mukus. Jadi sediaan ini adalah sediaan bibir ya. Jadi intinya ya sediaannya bibir ya. Oke, kalau lanjutannya. Nah ini hanya kelenjar mukus aja. Berarti nama kelenjar yang ditunjuk adalah Weber. Sediaannya lidah. Jadi Anda perhatikan kalau lidah itu pasti di sekitar kelenjarnya itu pasti ada otot bergarisnya, walaupun dia garisnya macam-macam. Kenapa? Karena lidah memang di bawah kemauan kita kan, jadi dia bisa melenggak-lenggok dan sebagainya. Dan ini kita lihat di sini pada potongan pemerintah kita lihat ada yang memanjang, ini berarti yang otot sirkuler, ada bagian juga yang sagittal, dia serong, ada juga dia yang pas tengah-tengah terpotong, berarti dia itu yang yang melintang. Kemudian ini, nah ini bentukan yang ditunjuk. Iya, papilla filiformis. Sediaan lidah. Oke. Nah, berarti Anda nanti kalau ujian harus bisa ya. Kemudian kalau ini bentukan taste bud terdapat dalam bentukan besar. Circumvallata. Kemudian kalau ditanya sediaan lidah. Oke. Kemudian ini nama kelenjar yang ditunjuk. Itu Cerus. Mukus. Weber. Ini apa? Anda kalau gini kan bingung ya. Perhatikan aja. Di sini intinya bagaimana? Karena ini kelihatan antara gelap dan terangnya kurang bagus ya, karena dia overstain ya. Jadi Anda perhatikan aja di mana letak intinya. Kalau intinya di tepi, berarti dia mukus. Ya. Kalau intinya cenderung di tengah, ya, berarti dia mukus.
akan cenderung lebih tebal lagi, lebih karena ada simokin granulnya. Ya, paham ya? Jadi apapun sediaannya, ini namanya juga human error, kemungkinan juga terlalu lama direndam dan sebagainya bisa terjadi. Tetapi patokannya yang Anda pegang yaitu di sini. Kalau intinya banyak di tepi, berarti dia kelenjar ambros. Tetapi kalau intinya di tengah dan kelihatan lebih banyak lebih tebel, demblok, berarti itu serus. Ya, karena inti serus itu banyak di tengah. Ya. Ya, ini berarti lupus. Berarti nama khusus kelenjarnya adalah Weber. Sediaannya? Tidak. Oke. Nah ini reviewnya enak banyak, sama-sama terus ya. Apa? Papilla fungiformis. Oke. Kalau ini? Papilla foliata. Sediaan lidah. Oke. Nah, ini. Iya, nomor 13 mau foto. 13. Oke. Ya? Oke, makasih dok. Oke. Oke. Kalau ini Anda lihat ini adalah sediaan gigi. Gigi yang mana? Hah? Tarik. Gigi dewasa. Ya, gigi apa? Gigi dewasa kan ini? Nah, gigi dewasa. Kalau ini gigi dewasa, berarti ini lapisan dentin. Oke, kalau ini lapisan pulpa dentis. Kalau di sini ada deretan sel-sel, namanya odontoblast. Kalau ini odontoblast, berarti di sini sebetulnya ada lapisan enamel. Jadi yang di sini ini adalah lapisan enamel. Ya, jadi ini apa ini? Lapisan yang ditunjuk warna merah. Ya. Ini adalah enamelnya. Ini ya, lapisan yang ditunjuk warna merah ini adalah epithelial. Epithelial apa? Attached epithelial cuff. Epithelial? Attached epithelial cuff. Ya, dia berbentuk di sini. Kemudian seharusnya, nah ini baru ya, langsung seharusnya merupakan lapisan enamel. Jadi dia masuk ini gusi kita ya. Kemudian kalau yang di sini free gingiva. Kalau yang di sini attached gingiva. Udah pintar gitu loh. Yang di luar yang attached gingiva. Jadi yang Bukan itu free. ini yang free. Kemudian di bawah free ini attached gingiva. Jadi yang di luar. Ya, udah ya. Kemudian, nah kalau ini sediaan apa ini? Gigi gosok. Ada gigi gosok. Bentukan yang ditunjuk warna merah. Seperti kelelawar. Apa namanya? Iya. Siapa tadi dengar tuh? Intercooler of Owens ya. Jadi ini punyanya Owens. Apa? Intercooler space dari Owens. Ya, jadi ini bagus ya di sini. Jadi ingat aja seperti kelelawar, ya. Dan di sini berarti ini lapisan dentin. Kemudian garis-garisnya ini adalah apa? Canalis dentinalis. Kemudian kalau yang di sini ini apa? Dentin. Enamel. Garis-garisnya ini adalah garis-garis Retzius.
ya. Ini garis radius, kemudian ini adalah enamel, ini adalah dentin, garis-garisnya ini adalah canaliculi dentinalis, yang ini interglobular space dari Owen. Kemudian lapisan yang di sini antara enamel dan dentin, dentino, jadi dentino enamel junction. Ya nak? Kenapa? Enamel. Ya, di enamel itu ada garis radius. Ya. Oke. Kemudian yang ini, lapisan yang ditunjuk. Itu dentito enamel junction. Periodontal membrane merupakan merupakan suatu persendian sindesmosis, nama khususnya gomfosis. Ya, jadi gomfosis itu adalah nama khusus. Berarti kalau yang di sini ini adalah lapisan sementum yang mana tidak kelihatan. Ya. Kalau kelihatan bulat-bulat atau selnya jadi sementum seluler, kalau nggak kelihatan sementum acetilular. Ya, jadi ini adalah sementum. Berarti ini gigi bagian akarnya. Ya. Oke, dan di sini di predentin ini periodontal membrane ini ada suatu jaringan ikat yang tebal namanya Sharpish fiber. Kalau di sini ada bentukan kecil namanya, ini kecil hitam namanya epithelial rest dari malasis. Ya, jadi di dalam periodontal membrane ini ada Sharpish fiber yang berupa kolagen, ada juga epithelial rest yang merupakan sisa pembentukan akar gigi. Ya, nah ini kalau tadi yang saya katakan tadi, ini adalah epithelial rest dari malasis. Kemudian ini adalah lapisan sementum acellular, ya. Kemudian kalau ini apanya? Dentinnya. Kemudian kalau ini adalah tulang alveolarnya. Ini kan tulang, ya, tulang alveolar. Dan di sini ini adalah sementum acellular, ya, lapisan sementum acellular. Yang di sini ini lapisan periodontal membrane. Kalau yang ini adalah bentukan Epithelial, iya, epithelial rest dari malasis. iya, epithelial rest dari malasis. Kalau yang di sini ada kasar ini berupa kolagen namanya sabut Sharpish. Kolagennya mana dok? Hah? Kolagennya mana? Kenapa? Kolagennya yang mana? Ini. Oh oke, itu lapisan apa dok? Ini adalah berupa lebih kasar, jadi bentuknya kelihatan kelihatan lebih tebal. Sharpish fiber. Sementum acellular itu yang ini. Yang putih ya? Ini tadi Yang di sini, iya. Yang merah. Yang putih. Jadi sekitar ini yang tidak ada selnya berarti sementum acellular. Acellular. Loh, kalau dua-duanya gede itu apa dong? Yang gede. Iba, Ini? ya. Apa loh? Ayo. Apa ini? Ayo berlogika, nggak boleh hafal mati. Iya, pembuluh darah. Kenapa Anda sebut pembuluh darah? Iya.
Yes, jadi epitelnya ini adalah selapis pipi. Nggak boleh lupa, namanya pembuluh darah itu piye, namanya kapiler gimana, namanya arteri gimana, namanya vena gimana. Ayo, nggak boleh lupa. Sudah? Dok, dok itu yang epitel res dari Mas itu tuh yang di lapisan apa? Di lapisan? Saya lupa depannya P. Iya. Apa nak? P-nya? Lapisan apa yang mana? Periodontal. Periodontal membrane. Ya. Dok. Oke. Slide selanjutnya. Nah ini apa? Tadi kan ini lebih bagus. Dok, itu kan udah. Itu di lapisan periodontal. Ini bentukan. Iya, epitelis dari mana sih? Ini lapisan. Ya, sementum seluler. Kalau ini yang mana? Yang ini? Ini satu. Satu. Berarti ini kapiler. Kemudian ini? Jadi ini adalah lapisan apa? Periodontal membrane. Kemudian persendian syndesmosis. Nama khususnya komposis. Oke. Nah ini, kalau ini lapisan ada bintil-bintilnya, berarti ini lapisan sementum seluler. Oke, sementum seluler. Yang ini lapisan dentin. Kalau ini lapisan pulpa dentis. Ya. Kalau ini bentukan Epithelium res dari Masna. epitelis dari Masna. malasis. Masna. Epitelis dari malasis. Oke, nah ini lebih bagus lagi. Lapisan atau sel yang ditunjuk adalah sementosis. Dia ada lapisan sementum seluler. Hati-hati, ini dia berubah seperti osteosit. Ya, hati-hati. Ya. Nah, selanjutnya ini. Itu segmentalis seluler. Hah? Ini, Anda perhatikan. Ini apa? Kalau ini. Apa ini? Garis-garis tipis. Iya. Garis tipis. Kanalis dentalis. Garis tipis yang terletak di lapisan predentin. Garis tipis ini adalah Thom's fiber. Ya, Thom's fiber. Kalau ini deretan sel-sel yang tidak beraturan namanya odontoblas. Ya, di sini tidak beraturan. Dia salah satu sitoplasmanya masuk ya ke lapisan predentin. Dia menjadi, yaitu di sini adalah yang disebut tadi Thom's fiber. Thom's fiber. Ya, kalau dari odontoblas itu adalah Thom's fiber. Kalau dari ameloblas namanya Thom's processus. Oke. Ya, kalau ini adalah predentin, berarti ini dentin. Berarti kalau ini adalah lapisan Pulpa dentin. pulpa dentis. Ya, paham ya? Bisa ini ya? Bisa membayangkan ya? Oke. Ini. Nah, ini. Kalau ini lapisan pulpa dentis, yes. Ya. Kemudian
apa? Enamel. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini bentukan yang ditunjuk apa ini? Ini adalah pertemuan bagian inner, ya, inner sama outer. Jadi ini adalah, ya, apa? Depannya apa? Apa nak? Iya, epithelial dari Hedwig. Kenapa? Tapi karena ini tajam ya. Tetapi kalau ini masih melengkung, dia tidak tajam, baru cervical lobe. Jadi pertama dia hanya pertemuan antara bagian inner dan outernya. Jadi inner, di sini inner dan outernya itu cervical lobe. Dalam perjalanannya lebih maju lagi, baru apa tadi dari Hedwig apa tadi nak? Dari Hebert. Epithelial dari Hedwig. Udah berarti yang menunjuk itu yang cervical lobe. Bukan, yang berarti dari ini kan sudah tajam dia ya. Berarti ini dari sudah dari Berarti kalau cervical lobe gimana? sebelumnya. Oh sebelumnya. Ya, kan enggak semua dalam satu preparat langsung enggak ya. Mantap. Oke, kemudian nah kalau ini lapisan apa ini? Lapisan? Iya, lapisan? Ayo dilihat. Lapisan? Lapisan mana? Iya, lapisan retikulum. Ya. Kalau yang di sini? Yang ini? Kalau yang ini? Yang di luar? Outer enamel epithelium. Outer enamel epithelium. Kalau yang di dalam? Inner enamel epithelium. Oh, yang ini inner epithelium. Dental. Kalau yang ini? Dental papilla. Dental papilla itu yang ini papilla. Ya. Kalau yang ini? Pulpa dental. Iya, pulpa dentis. Ya, pulpa dentis. Ya. Kemudian kita lihat, nah ini tadi apa? Yang di dalam? Apa nak? Retikulum. Yang ini, yang di dalam? Di dalam outer. Inner? Inner reticulum membrane. Inner? Inner enamel epithelium. Inner enamel epithelium. Nah kalau yang di sini? Outer enamel. Outer enamel epithelium. Nah kalau ini? Stellar reticulum. Stellate reticulum. Kalau yang di sini? Apa? Cerviculum. Ya, jadi ini sudah pertemuan antara yang inner dan outer, itu namanya cerviculum. Sedangkan di sini stellate reticulum tengah-tengahnya, ya. Ya, ini adalah stellate reticulum. Dalam pertumbuhannya. Jadi cervical lobe masih muda, dia makin menonjol ini pertumbuhan giginya, jadi epithelium jadi menjadi root dari Hedwig, epithelial root dari Hedwig. Ya. Kemudian dalam perjalanannya terus tumbuh, dia akhirnya hilang, jadi epithelial rest dari Paracelsus. Kan ini pertumbuhan. Jadi ini perkembangan saat dari embrio itu. Ya. Kenapa? Gigi, pertumbuhan gigi. Lain ya, kalau sudah kelihatan semua itu adalah gigi dewasa. Ini pertumbuhan gigi pada saat embrio atau ya. Ya. Oke.
belum ada apa-apa, masih janin, ya. Dok, Oke, ya. yang epitelium res malases itu kalau udah ketemu berarti yang vertikal. Iya, jadi sudah mulai dia menongol anunya ininya. Yang di bawahnya. Ya kan jadi akar kan. Epitelium res dari malases adalah sisa akar. Paham ya? Oke, ayo sekarang di diagnosis. Ayo, ini deretan sel-sel. Kemudian oke. Kemudian yang ini lapisan. Tom fiber. Lapisan. Predentin. Predentin. Lapisan. Dentin. Lapisan. Enamel. Lapisan. Deretan sel-sel. Apa? Tuh kok ngacet? Deretan sel-sel. Yes, ameloblast. Kemudian di sini sel. Lapisan. Stratum intermedium. Oke, kemudian di sini Dok, bentar dok, stratum tadi mana? yang ini. Stratum apa namanya? Stratum Yang putih untuk odontoblas. Iya. epitelium. Jadi sudah tahu ya bedanya antara odontoblas dan ameloblast. Jadi ameloblast itu di atas enamel. Di atas enamel itu ada stratum intermedium. Di atas stratum intermedium ada apa nak? Jaringan kendor. Stellate reticulum. Stellate. Di atasnya stellate reticulum yang membentuk itu namanya Vertikal. Udah satu kali mana ya? outer Iya, outer enamel epitelium. outer enamel epithelium. Oke. Ya, ini adalah pertumbuhan gigi. Jadi Anda sudah bayangkan tadi dari dewasa, ya dewasa, kemudian pertumbuhannya bagaimana, ceritanya gimana, itu Anda baca sendiri ceritanya gimana, tetapi secara histologis morfologinya seperti ini. Jadi besok waktu ujian tidak ada perbedaan antara gigi tumbuh atau gigi. Iyalah, kamu harus tahu lah. Sudah praktikan kan? Nanti ini tak tanyain, masa tidak bisa? Yang panah hitam berarti tadi ada. Mana? Yang panah hitam. Ameloblast. Oke. Sudah ya, sekarang lebih ngeh ya. Ya, lebih ngeh ya. Oke. Sip. Ini saya yang dulu ya. Oke. Ini deretan sel. Odontoblas. Yes. Kemudian ini garis tipis-tipis. Tom fiber. Tom fiber dari lapisan. Predentin. Lapisan. Dentin. Lapisan. Enamel. Deretan sel-sel. Ameloblast. Kemudian di sini ada bentukan. Tongkat. Toms processus ya. Toms processus. Kemudian ini lapisan. Stratum intermedium, lapisan. Stellate reticulum ya. Stellate reticulum. Oke, ada pertanyaan? Ntar dok, stratum. Dok, berarti yang outer epithelium membrane nggak kelihatan? Iyalah. Ini sudah mulai dia menongol giginya. Itu kan setelah itu jadi gigi susu. Ini tahu. Oh, tongkat itu di lapisan predentin. Ya, oke? Oke, nah ini lebih awal lagi, Berarti ini deretan sel-sel odontoblas. Ya, tahu ya. Kemudian ini ada garis tipis-tipis, garis tipis-tipis, Tom fiber. Kemudian ada garis merah. Ini sebelumnya lagi membrana preformativa. Oke, Membrana? preformativa. Yang warna
merah. Membrana preformativa. Membrana preformativa. Oh, jadi yang ditunjuk itu apa? Membrana preformativa. Garis merah yang ditunjuk nanti dia akhirnya menjadi suatu lapisan Dentin. dentin. Jadi sebelum dentin itu membrana preformativa. Oke. Jadi Anda dibayangkan dulu giginya, kemudian prosesnya secara sudah mulai nongol giginya, kemudian pada yang lebih awal lagi ini. Berarti kalau yang di awal dipipis aja gitu. Ya iyalah, masa awal langsung tebel kan nggak mungkin. Nah kamu itu dari mana? Ayo. Hanya 2 sel yang berbeda bergabung jadi satu. Apa? Ovum dan spermatozoa. Jadi kayak kamu, jadi ganteng. Iya toh? Apalagi ini. Dan tua sudah bertemu Pada hari ke-16 itu ada lapisan-lapisan. Lapisan itu ada lapisan ektodermal, mesoderm, dan endoderm. Dari situ nanti dulu dari situ terpola menjadi macam-macam jaringan. Sedangkan jaringan sendiri ada bahan antar sel. Nah setelah terpola itu dia dari jaringan menjadi organ. Dari organ dia menjadi organ sistem atau sistem organ. Dari situ jadi bayi, keluar jadi kamu yang ganteng, yang ayu gitu loh nak. Ya nak. Tong Weber itu yang ini apa yang ini? Yang tipis yang berarti belakang. Lalu ayo logikanya. Ayo saya tidak mau Anda hafal mati. Yang belakang. Tidak boleh hafal mati. Iya. Logika Anda harus dibuka. Anda sudah belajar logika, berpikir kritis. Di mana kritis Anda? Jangan kritis hanya di politik. Karena masih jiwa muda. Oke. Tapi di sini Anda harus kritis. Logiknya Anda harus dijalankan. Di mana ini? Jadinya yang merah ini adalah membrana preformativa. Kemudian di sini ada garis-garis kecil yang ke arah sini berarti Tom's fiber. Kalau yang di saraf sini ke arah Tom's processus, ke arah ameloblast. Ya. Oke. Nah ini steroid retikular. Kalau ini stratum intermediate. Stratum intermediate cenderung dia seakan-akan melintang. Sudah hafal? Oke. Tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhannya apa? Ya. Ya nak, ya kamu biasanya nyelotok bentar. Ya apa nak? Iya, bell stage. Ya, bell stage. Oke, seperti bell kan? Jadi tingkat pertumbuhannya adalah bell stage. Stage. Ya, oke. Nah, ini. Yang ini. Tadi. Outer epithelial membrane. Outer. Yang mana aja? Outer. Enamel. Yang merah. Nah, yang di sini. Sebelumnya. Apa sebelumnya ini? Dental pulp. Ya, oke. Kalau ini dental pulp, oke. Yang di sini, yang di luarnya dental
Sarkus. Ya. Kalau yang hitam tuh, Belum ditunjuk. saya ketinggalan kak. Oke, yang hitam apa nak? Apa nak? Kurang satu membrana. Yang apa? Oh ya, lamina dentinalis. Ya. Jadi seperti tangkai. Jadi ini dalam perjalanannya ini seperti tangkai ya. Nanti ini lepas, ya. Lamina dentinalis. Oke. Kemudian, kalau itu sediaan apa nak tadi? Sediaannya pertumbuhan gigi. Oke. Deretan sel-sel. Kalau ini Anda tahu ini apa? Enamel. Iya, ini enamel. Berarti ini deretan sel-sel, deretan sel-sel ameloblas. Kemudian yang ditunjuk ini Thom's processus, ya. Oke. Hah? Ameloblasnya mana dok? Terus kalau yang Thom's processus? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Hah? Jadi ini yang ada selnya ya ameloblas karena deretan sel-sel. Pada ameloblas ada bentukan Thom's processus. Yang lapisan yang ini yang tebal adalah enamel. Dok, boleh tanya cara yang di sebelumnya, yang sebelumnya, yang endosmil, Enamel. cara bedain dental papila dengan pulpadentis gimana? Ini masih menjorok. Ini isinya sel mesenkim, ya. Sel mesenkim itu dia masih menonjol. Berarti dia membentuk suatu papila dalam perjalanan. Ini masih muda sekali. Jadi masih awal Baru nanti jadi pulpadentis. pulpadentis. Yang dental maksudnya. Ya, jadi ini makin ke sini, ya. Ini lepas, jadi lepas. Jadi ini nanti akan menjadi papila dentinalis, dental pulp, ya. Jadi awal dental papila dentinalis, ya, papila dentinalis, papilanya itu awalnya itu seperti ini, dental pulpnya itu seperti ini. Jadi lihat dari selnya. Lihat dari posisi perkembangannya, tidak bisa kamu lihat begitu. Ini kan kamu sudah tahu, ini kan perkembangannya lebih muda lagi. Kenapa lebih muda lagi? Di sini belum ada lapisan khas, lapisan yang khas. Mana yang kelihatan? Belum kelihatan, Bang. Cuma ini aja, kemarin ini sudah. Belum ada membrana preformativa, belum ada apa-apa. Ya, di sini ini masih jaringannya jaringan mesenkim biasa. Jaringan mesenkimnya belum yang tepi-tepi belum terbentuk menjadi odontoblas. Berarti dok kalau sudah ada membrana preformica itu berarti bisa disebut pulpadentis? Iya, sudah bisa jadi pulpadentis sudah bisa. Tapi lihat, sudah ada kalau membrana preformativa berarti sudah ada sel odontoblas. Kalau ada sel odontoblas berarti sel-sel mesenkimnya itu sudah berderet-deret. Jadi patokan dari situ? Iya. Ya. Oke, makasih dok. Oke, bisa. Nah, ini sudah. Seluruh bentukan yang ditunjuk adalah bentukan. Bentukan apa nak? Kok gini-gini? Bentukan enamel organ. Lain bentukan fasenya. Lain lagi, hati-hati baca soal di histologi. Untuk performatifnya aja. Ya? Nah ya, tingkat pertumbuhan sel stage. Ini
garis apa tadi? Ameloblas. Proses stop. Membrana preformativa. Deretan sel odontoblas. Di sini ada deretan sel ameloblas. Di sini ada bentukan proses tom prosesus. Di sini ada lapisan intermediate stratum intermedium. Di sini ada lapisan telet reticulum. Ini pulpa dentis, terdiri jaringan. Tadi sudah saya sebut loh ya. Odontoblas. Jaringan mesenkim. Apa bedanya dengan jaringan mukus? Jaringan mukus di mana? Jaringan mukus di tali uri atau tali plasenta. Tali uri yang bentuknya bulat, dua tali uri ya, talinya ari-ari, talinya plasenta kayak ibu tuh, ya itu ada dua arteri, satu vena. Dan jaringan mesenkim itu hanya ada dua, di pulpa dentis dan di plasenta. Aduh, yang lalu-lalu dilupakan. Nggak bisa lupa lu. Oke, nah ini deretan sel-sel, lihat dia tidak beraturan, masih berderet-deret. Ini adalah odontoblas. Kalau di sini pulpa dentis. Mesenkim itu pertanyaannya adalah jaringan apa? Jangan Anda kacaukan. Ya? Oke. Nah ini nama khusus jaringan tadi? Telet reticulum. Oke. Ini lapisan ini apa ini? Ini sudah apa? Lapisan? Ya, cementum aseluler, pinter. Ini garis-garis? Garis-garis? Kanaliculi dendinalis. Ya. Ini, nah ini garis-garis? Kanaliculi dendinalis. Kalau ini garis-garis? Tons fiber, deretan sel-sel. Aduh, dok, bentar. Nanti minta videonya. Odontoblas yang tidak beraturan adalah odontoblas. Yang beraturan bagus adalah ameloblas. Ya. Yang biru tadi apa? Ayo. Tahu sekali. Iya. Pada lapisan perioden. Oke. There of the cells that pointed yang mana? Bisa apa? Yang mana itu ya? Ini bisa. 1, 2, 3. Lapisan dari dentin ya ini. Kemudian kita lihat lagi. Nah ini harus tahu apa ini? Bentuk yang tampak pada seluruh lapangan pandang adalah bentukan. Ada epitel berlapis pipih bertanduk, ada mukusnya, ada tulang dewasanya. Berarti seluruh lapangan pandang ini adalah palatum durum. Ya. Yang hijau, yang atasnya. Palatum durum dan
vitamin apa namanya? Terus Anda apa lagi? Hah? Apa? Kalau sekolah yang itu yang